Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Heri Gunadi, Ketua Umum Aspisindo, yang juga Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Mulya E. Siregar, Ketua Dewan Pengawas Aspisindo, jajaran pengurus DPP Aspisindo, dan pimpinan wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Aspisindo, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh DPP Aspisindo. Saya selaku pribadi, keluarga sekaligus mewakili pemerintah mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal siyamana wa siyamakum kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan semoga kita senantiasa diberkahi kebaikan. Meskipun diselenggarakan secara virtual karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, semoga acara Halal Bihalal ini dapat menjadi sarana bagi kita untuk bersilaturahim dan saling memaafkan, serta bisa membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Pemerintah saat ini terus berupaya melakukan pemulihan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, tidak terkecuali pada sektor perekonomian. Kita patut bersyukur dalam masa pandemi COVID-19, industri perbankan syariah masih berdaya tahan. Selama tahun 2020, indikator kinerja perbankan syariah berhasil menunjukkan capaian positif. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah berhasil tetap tumbuh. Data OJK per Desember 2020 menunjukkan bahwa aset perbankan syariah tumbuh sebesar 13,11% year on year, ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan PYD sebesar 8,08% year on year, dan dana pihak ketiga DPK yang sebesar 11,88% juga year on year. Guna mendorong optimalisasi peran industri perbankan syariah di tanah air, OJK telah menerbitkan Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025. Pemerintah menyambut baik dan mengharapkan roadmap ini dapat benar-benar memberikan arah dan menyelaraskan langkah pengembangan industri perbankan syariah ke depan. Roadmap tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, situasi dan kondisi, peluang dan tantangan terkini. Sejumlah isu strategis yang dinilai menjadi penghambat bagi pertumbuhan perbankan syariah ke depan, antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas SDM dan teknologi yang kurang optimal, serta indeks inklusi dan literasi yang masih rendah. Di sisi lain, sejumlah faktor pendukung memberikan peluang bagi pengembangan industri perbankan syariah ke depan, antara lain pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, termasuk yang diakselerasi oleh kondisi pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi syariah antara lain industri halal dan bisnis syariah, serta semakin bertumbuhnya kesadaran beragama di masyarakat. Untuk itulah visi Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 adalah mewujudkan perbankan syariah yang berdaya tahan, resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan
terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Upaya pencapaian visi ini akan dilaksanakan melalui 3 pilar, yakni pertama, penguatan identitas perbankan syariah, yang keduanya sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan yang ketiganya adalah penguatan, perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Pilar yang pertama adalah penguatan identitas perbankan syariah. Upaya ini dilakukan melalui sejumlah inisiatif strategis, yakni penguatan nilai-nilai syariah, pengembangan produk yang unik dan berdaya saing tinggi, penguatan permodalan dan efisiensi, serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Penguatan nilai-nilai syariah perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi operasional maupun SDM. Untuk itu saya mengharapkan sejumlah upaya seperti penyusunan kode etik bankir syariah dan sertifikasi kompetensi bankir syariah dapat segera dilaksanakan. Penguatan nilai syariah melalui implementasi fungsi audit intern atas kepatuhan prinsip syariah juga perlu terus didorong. Hal ini harus disadari dan menjadi tanggung jawab seluruh organ perbankan syariah, tidak semata-mata hanya menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah saja. Pengembangan produk yang unik dan berdaya saing antara lain dengan penciptaan produk yang memberikan nilai tambah bagi nasabah. Untuk itu saya mengharapkan OJK selaku regulator dapat berperan dan memfasilitasi percepatan perizinan produk dan layanan hasil inovasi pengembangan produk perbankan syariah. Penguatan permodalan dan efisiensi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus kemampuan ekspansi dari perbankan syariah. Pemerintah berharap upaya penguatan permodalan baik BUS maupun UUS serta BPRS dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah juga akan mendukung upaya konversi sejumlah BPD menjadi bank syariah sebagai salah satu alternatif bagi penguatan permodalan perbankan syariah. Di samping itu, dalam era persaingan yang makin ketat dan serba cepat, perbankan syariah harus siap melakukan digitalisasi baik produk maupun layanannya. Oleh karena itu, industri perbankan syariah diharapkan dapat segera mengimplementasikan peraturan OJK tentang sinergi perbankan, termasuk melalui pemanfaatan bersama infrastruktur IT. Pemerintah juga akan memberikan dukungan apabila diperlukan kebijakan bagi akselerasi digitalisasi layanan perbankan syariah. Pemerintah juga berharap platform bersama antar bank besar dan bank kecil termasuk BPRS dapat dikembangkan dan dimanfaatkan guna mendukung digitalisasi sekaligus efisiensi dari sisi biaya operasional. Pilar yang kedua adalah sinergi ekosistem ekonomi syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat memberikan layanan dan produk yang berdaya saing tinggi dan memenuhi kebutuhan ekosistem ekonomi syariah lainnya, yakni industri halal, keuangan sosial syariah, dan bisnis syariah. Hal tersebut dilakukan melalui sejumlah inisiatif strategis, yakni sinergi dengan sektor industri halal, sinergi antar lembaga keuangan syariah, sinergi dengan lembaga keuangan sosial syariah, sinergi dengan kementerian dan lembaga, dan berpartisipasi dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah. Pemerintah akan terus mendukung upaya sinergi dengan industri halal, antara lain melalui peningkatan peran perbankan syariah dalam transaksi keuangan di sektor industri halal. Saat ini pemerintah juga terus berupaya mengakselerasi penyaluran kurs syariah
pada pembiayaan UMKM halal. Dalam rangka sinergi dengan lembaga keuangan sosial syariah, salah satu yang tengah didorong adalah pengembangan skema wakaf uang dengan perbankan syariah selaku lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Perbankan syariah akan terus didorong untuk menjadi kanal-kanal penerima wakaf uang sebagai bagian dari pengembangan dana sosial syariah di tanah air. Hal ini tentu akan mendukung penguatan identitas bank syariah itu sendiri dalam pembangunan sosial masyarakat. Guna meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan regulasi yang memberikan ruang bagi perluasan peran perbankan syariah dalam kegiatan pemerintah, antara lain menjadi bank penyalur gaji ASN. Pemerintah berharap ke depan akan semakin banyak perbankan syariah yang berperan dalam mendukung berbagai program pemerintah termasuk aktivitas keuangan BUMN. Pemerintah juga akan terus mendukung dan memberikan ruang bagi berbagai program edukasi dan literasi keuangan syariah, mendorong peningkatan peran tokoh agama dalam mengkampanyekan perbankan syariah serta mendukung program riset yang aplikatif di bidang perbankan syariah. Di samping hal-hal tersebut di atas, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong terciptanya kesetaraan perlakuan antara bank konvensional dan bank syariah agar bank syariah bisa lebih kompetitif. Pilar ketiga adalah penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Pemerintah berharap OJK selaku regulator dapat merealisasikan sejumlah inisiatif strategis dalam rangka implementasi pilar yang ketiga ini, yakni akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi, pengembangan pengaturan yang kredibel dan adaptif, serta peningkatan efektivitas pengawasan. Pemerintah akan mendukung dan memfasilitasi berbagai upaya yang dibutuhkan guna mewujudkan perizinan, pengaturan, dan pengawasan industri perbankan syariah yang semakin baik ke depannya. Implementasi ketiga pilar dari Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 tersebut tentu membutuhkan sinergi dan kerjasama antara semua pihak yang terkait. Dalam hal ini, OJK selaku regulator, kementerian dan lembaga, industri perbankan syariah, dan berbagai pihak terkait lainnya. Pemerintah berharap seluruh anggota ASBISINDO dapat berperan aktif dalam mewujudkan berbagai target dari roadmap tersebut. Pemerintah juga berharap DPP ASBISINDO selaku organisasi yang menaungi industri perbankan syariah dapat menjalankan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan seluruh anggota serta berperan dalam upaya membangun dan menciptakan industri perbankan syariah yang berdaya tahan, resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia. Menutup sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran DPP ASBISINDO dan panitia atas upaya dan kerja kerasnya dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga pertemuan ini dapat memupuk semangat seluruh anggota ASBISINDO untuk terus berkontribusi dalam memajukan industri perbankan syariah di tanah air. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya atau pertolongannya serta meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.